Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan kajian rutin kita dalam pembahasan tauhid akidah dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu Kitabut Tauhid. Dan insyaallah ta'ala malam ini kita melanjutkan bahasan tentang amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati yang diawali dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti bab-bab sebelumnya tentang apa itu? Amalan-amalan syaitan, amalan-amalan syirik, amalan-amalan kufur yang diawali dari bab apa itu? Sihir. Kemudian macam-macam sihir, kemudian nusyrah, kemudian tatoyur dan seterusnya sampai akhir bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ini sudah kita rampungkan walhamdulillah. Nah, sekarang penulis membawakan pembahasan penting, yaitu tentang amalan-amalan hati. Tapi namanya amalan hati itu kan cerminannya di mana? Ya, di ucapan dan perbuatan lah. Tapi dia itu asalnya, intinya adalah amalan hati. Dan pertama adalah tentang cinta, yaitu cinta kepada Allah. Kemudian takut kepada Allah, bab berikutnya takut kepada Allah, kemudian tawakal, kemudian merasa aman dari makar Allah dan seterusnya. Semua berkaitan dengan hati. Nah, bab di sini bab ke-31, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu cinta? Apa itu cinta? Definisi cinta apa, Pak? Bisa nggak mendefinisikan cinta? Nah, susah ya mendefinisikan cinta itu. Apa cinta itu? Cinta itu muyulul qalb, kecondongan hati kepada sesuatu. Bener nggak sih? Ya,
Mirip dah ya gitu. Tapi ya wallahu alam, ini para ulama ini rahimahumullah taala banyak mendefinisikan apa itu cinta. Tapi ya susah. Karena cinta itu hanya bisa dirasain. Hanya bisa dirasain. Rasakan. Bisa dirasakan. Dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi dia itu bisa dirasa. Sebagaimana kita cinta kepada seseorang, sulit untuk mengungkapkannya gitu dengan kata-kata, tapi dengan perasaan gitu. Itulah cinta. Berarti ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Nah, yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta ini adalah salah satu ibadah hati yang paling agung. Nih. Cinta adalah salah satu ibadah hati yang paling mulia, yang paling agung. Bahkan hidup dan matinya suatu amal tergantung dari cinta ini. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa rukun ibadah hati itu ada 3. Dan antum semua sudah tahu insya Allah. Rukun ibadah hati itu ada 3. Pertama, al-hub, cinta. Kedua, al-khauf, takut. Ketiga, roja, harap. Ini kata para ulama rukun ibadah hati ini. Sentralnya, intinya ibadah hati 3 ini. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, 3 rukun ini ibaratkan seekor burung, kan gitu, diibaratkan seperti seekor burung. Cinta itu seperti kepalanya, kepala bagi seekor burung. Kalau nggak ada kepalanya gimana Pak? Mati. Iya, seekor burungnya akan mati. Nggak ada kepalanya kan? Mati. Berarti ibadah tanpa cinta, mati dia. Nggak ada ruhnya. Ruhnya tuh nggak ada gitu. Nilainya tuh nggak ada. Intinya tuh nggak ada. Baik. Berarti cinta bagaikan seekor burung adalah kepalanya. Kemudian khauf dan roja itu seperti kedua sayapnya. Berarti khauf ini sayap satu, roja sayap berikutnya, yang satunya yang lain. Kalau salah satu dari sayap ini patah, apa yang terjadi? Dia nggak bisa terbang. Kalaupun bisa terbang, yo begitu, terancam dia kan, terancam oleh para pemburu. Mudah untuk ditangkap sama pemburu. Bahkan anak-anak bisa tuh nangkap burung yang patah sebelah itu sayap. Berarti rawan dia ini, rawan banget. Bagaimana kalau dua-duanya patah? Nggak bisa terbang. Dan ini akan rawan kematian. Nah, kalau maksudnya gini, dua-duanya harus seimbang kan begitu. Sayap ini, seekor burung ini akan bisa terbang dengan lepas, dengan bebas, kalau kedua sayapnya bagus. Tapi kalau salah satunya begitu, ya seperti itu, apalagi dua-duanya. Nah, kita di dalam beribadah kepada Allah, kita di dalam berjalan, berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada 2 tadi itu. Ada cinta, ada harap. Ada khauf, ada roja. Berarti kalau kita dalam beribadah kepada Allah, menuju Allah, salah satu dari 2 ini nggak ada, ya seperti tadi. Bagaimana kalau tidak ada dua-duanya? Nah, ibadah itu akan sehat walafiat, sempurna kalau sempurna 3 ini.
Al-hub, cinta, khauf dan raja. Dari tiga ini mana lebih utama? Yang paling senternya itu mana? Ya, cinta. Ini dia cinta. Makanya ada apa dengan cinta? Ada apa? Ya ada itulah cinta. Oleh karena itu akhifillah, apabila seseorang itu beribadah kepada Allah dilandasi dengan cinta, itu subhanallah, ibadah itu terasa lezat sekali, ibadah itu terasa nikmat sekali. Sebagaimana kita ketika kita mencintai seseorang, taruhlah seorang wanita, ketika kita dekat sama dia gimana? Nyaman, tentrem, ayem, nikmat, lezat. Begitu juga kita ketika beribadah kepada Allah. Berarti dekat dengan Allah enggak? Dekat dengan Allah, nikmat, lezat dalam beribadah kepadanya. Tidak merasa capek, tidak merasa letih, senang gitu loh. Sebagaimana kita dekat sama orang yang kita cintai, senang. Yes, gimana ini? Susah kan untuk itu? Susah nggak sih? Yalah susah lah. Makanya untuk menumbuhkan cinta ini, masya Allah kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika beribadah kepada Allah? Merasakan kelezatan nggak? Ya karena cintanya sudah sempurna kepada Allah. Makanya sering kita dengar hadis-hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam seperti apa tuh? Ya kan? Hadis Aisyah, hadis siapa lagi itu, Hudzaifah, hadis Ibnu Mas'ud dan yang lainnya menunjukkan beliau itu kalau sholat malam panjang sekali, lezat gitu loh, merasakan kelezatan ketika berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan apa ya? Kerinduan. Maksudnya begini, orang yang beribadah kepada Allah dilandasi dengan cinta, dia di dalam beribadah kepada Allah bukan hanya untuk menggugurkan apa? Kewajiban, tapi karena kerinduan, rindu, kangen dengan ibadah itu. Kalau sudah ketemu, nikmat, lezat. Kalau jauh, rindu. Sebagaimana kita mencintai seorang wanita misalnya. Kalau jauh gimana? Kangen, rindu, pingin dekat dengan dia. Kalau udah dekat sama dia, dia ngerasakan kelezatan. Kalau pergi, sedih. Berarti ketika dia itu beribadah kepada Allah penuh dengan cinta, dia melaksanakan kewajiban itu tidak hanya ingin menggugurkan kewajiban, yang penting beres, yang penting wis sholat selesai kewajiban, enggak seperti itu saja, tapi penuh dengan kerinduan. Akhirnya artinya apa? Pingin itu lagi gitu loh, pingin sholat lagi, kan begitu. Makanya di antara orang yang mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat itu siapa ya? Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terikat cinta dengan masjid. Artinya apa? Ketika dia sudah sholat nih, selesai keluar, hatinya itu masih di sini gitu loh. Pengen secepatnya azan, kapan azan, bisa agar bisa ke masjid lagi, sholat di situ. Ketika keluar pun demikian, pengen rindu cepat azan biar cepat sholat masjid. Nah, gitu loh. Jadi hatinya terikat dengan masjid, senang dengan cinta dengan masjid. Nah itu cinta nggak tuh? Itu cinta. Merasa rindu dengan rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu
Rasulullah SAW di antara doa beliau itu apa, Pak? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Itu doa Rasul ini. Ya Allah, aku memohon, aku minta kepadamu kelezatan ketika melihat wajahmu ya Allah. Nah, kangen pengen ketemu Allah di surga nanti. Lezat enggak? Di dunia bertemu dengan Allah dengan ibadah itu lezat. Udah lezat. Terlebih lagi nanti ketemu dengan Allah langsung dilihat dengan kedua mata. Lezat enggak? Lezat. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang, melihat wajahmu ya Allah. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan ingin berjumpa denganmu. Rindu ingin berjumpa dengan Allah. Masya Allah, ini doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking lezatnya beliau dalam beribadah, saking rindunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke situ enggak ya? Yo abot. Abot Pak nggih? Yo abot. Tapi kan harus ada usaha gitu loh, harus ada usaha. Nah, ini diantara faidah ya. Ketika kita beribadah kepada Allah penuh dengan cinta. Pertama tadi merasa lezat, merasa nikmat ketika beribadah, ketika dekat sama Allah. Kemudian merasa rindu dengan Allah ya, dengan rindu dengan ibadah itu. Kemudian di antara faidahnya juga itu akan lebih besar keikhlasannya. Masya Allah, barang siapa yang beribadah kepada Allah dilandasi dengan cinta, itu akan merasakan ketulusan dan keikhlasan ketika beribadah kepadanya. Kenapa? Karena cintanya untuk dia, bukan untuk yang lain. Berarti amalnya itu untuk Allah saja gitu loh, karena dia yang dicintai. Sebagaimana kita cinta kepada seorang wanita. Nah, gimana? Semua untuk dia kan? Kita cari maisha, kita cari cari apa nih? Cari ini, cari itu. Untuk siapa? Untuk si dia kan? Untuk si dia. Sebelum menikah, incerannya kan dia paling dia cintai. Sebelum menikah dia kerja untuk mahar. Maharnya itu untuk dia kan? Berarti kerja itu untuk dia nggak? Untuk dia. Tulus cintanya. Masya Allah. Makanya akhi nanti akan kita sebutkan. Di antara syirik adalah membagi cinta. Membagi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah juga cinta kepada yang lainnya. Ini syirik nggak? Syirik. Allah marah gitu loh kalau cintanya dibagi dengan yang lain. Sebagaimana cinta antum kepada kemudian dibagi kepada yang lain, nesu nggak? Mana? Nah. Masya Allah, dia akan marah banget. Udah ini bisa. Alhamdulillah. Nah, ngerti Pak ya? Marah banget dia. Karena dibagi cintanya. Seharusnya cintanya untuk dia. Dibagi sama yang lain. Marah juga, marah dia. Allah pun demikian. Kalau cinta kita dibagi untuk Allah dan yang lainnya tuh, ya Allah marah. Itu syirik itu. Akan kita sebutkan nanti. Jadi dengan ibadah kepada Allah dilandasi dengan cinta itu akan menumbuhkan keikhlasan yang besar sekali. Ikhlas, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Masya Allah, inilah cinta. Begitu besar kedudukan cinta ini dalam agama kita ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa apa itu? Di antara doa beliau SAW yaitu minta kepada Allah cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik.
Nah, itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu cintamu. Gitu Bang ya. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon, aku minta kepadamu cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Masya Allah, mencintai orang yang orang ini mencintaimu, biar ketularan gitu kan, biar ketularan sama-sama cinta sama Allah. Nah ini namanya cinta karena Allah kan Mbak ya, cinta karena Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang amalan itu dapat menghantarkan cinta, mendekatkan diri kepada cintamu. Ah, itu Masya Allah. Ini doa yang seharusnya kita hafalin. Hendaknya kita hafalin doa ini. Dan ini doa yang dipanjatkan oleh beliau ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya ibadah yang satu ini, cinta. Mencintai, dicintai Allah, mencintai orang yang mencintai Allah, mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepada cintanya. Wah, ini kan luar biasa ini kalau sudah dapat cinta ini, Masya Allah. Tapi semua orang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak merasa punya hubungan dengan dia. Iya. Kullu yadda'i bi Laila. Semua orang tuh merasa punya hubungan dengan Laila. Siapa Laila? Laila diceritakan wanita cantik banget gitu loh. Istilahnya bunga kembang. Nah, orang-orang di situ laki-laki tuh ngerasa, oh dia cinta sama saya cinta. Tapi Laila nggak ngerasa punya hubungan sama mereka. Artinya bahwa lisan itu tidak menjadi patokan dia itu cinta atau tidak. Semua orang juga bisa mengatakan saya cinta sama Allah. Tapi masalahnya adalah Allah cinta sama dia enggak gitu loh. Sebagaimana banyak orang yang lisan-lisan mereka mengatakan aku cinta Rasul, aku cinta Rasul, aku cinta Rasul. Tapi bener enggak itu cinta? Apa hanya sekedar lisan saja? Kan begitu. Makanya banyak orang-orang yang mengaku cinta Allah, ngaku-ngaku cinta Rasulullah, tapi sebenarnya Allah dan Rasulnya nggak cinta sama dia. Nah, anak-anak kan bisa juga kan ngomong aku cinta, aku cinta, aku cinta, bisa kan? Bisa. Makanya yang menjadi ibrah di sini adalah bagaimana Allah mencintai kita. Masalahnya bukan kita ini cinta kepada, masalahnya bukan kita ini cinta kepada Allah. Masalahnya adalah apakah Allah cinta sama kita. Nah, ini yang menjadi ibrohnya tuh di sini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, bahwa urusannya itu bukan kita itu cinta atau tidak kepada Allah. Urusannya adalah apakah Allah cinta sama kita. Tuh. Nah, gimana ini? Cara agar kita dicintai Allah gimana? Nah, itu yang menjadi urusan nih, yang menjadi poin penting di sini nih. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bahas kitab ini beserta dalil-dalilnya, anak sedikit mengutip ya apa-apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang sangat masyhur, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Nah, beliau di situ menulis sebab-sebab menggapai cinta
Allah. Apa sih yang harus kita lakukan nih agar Allah tuh cinta sama kita gitu loh. Sebab-sebab menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan nih agar Allah mencintai kita? Dan amal kita ini dicintai oleh Allah. Dan Allah cinta sama kita. Kita cinta sama Allah dengan melakukan amalan-amalan itu, yang dengan itulah Allah mencintai kita. Nah, paham gimana ya? Nah, itu dia. Maka saya kutip ya kitab itu secara makna lah, secara makna. Dan beliau menyebutkan ada 10 sebab 10 sebab menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara ringkas saya sebutkan satu persatu ya. Dan penjelasannya insya Allah antum sudah paham lah. Kita sebut poin-poinnya saja. Yang pertama kata beliau, arti dan maknanya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah itu dia tuh. Membaca Al-Quran tidak hanya membaca ya, tapi mentadaburi dan berusaha untuk mengamalkannya. Yes. Perbanyak baca Quran, berusaha untuk mentadaburi. Berarti membaca Al-Quran dan mentadaburinya sebab terbesar menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini dicintai Allah enggak sih? Naam, yang dengan itulah Allah cinta sama kita. Kayak kita loh, Pak. Kalau kita tuh dulu kan kalau ngirim ngasih surat kan pesan-pesan kan pakai surat ya. Surat tuh. Kalau kita dapat surat dari si dia, Masya Allah, baca itu pelan gitu, bukanya pelan, penuh dengan adab dan kesopanan tingkat tinggi. Buka pelan, baca per kata, per huruf, artinya apa, maknanya apa. Setelah selesai disimpan di tempat yang spesial. kemudian nanti dibuka lagi, baca lagi. Mana Pak? Dulu Pak. Ya salam. Oh iya begitu. Dulu kan pakai surat, sekarang kan pakai ini ya, pakai ini. Sekarang kan bisa dihapus. Di truk-truk gitu kan ada, belakang truk. Sebelum pulang hapus dulu. Oh ya Masya Allah, ini dia nih. Ya sama dengan itu. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Nah kalau dia itu firman Allah, kalam Allah, ya sudah kita baca tuh dengan baik, beradab dengan dia, beradab dengan mushaf itu, diletakkan di mana, dibaca setiap hari, dan berusaha memahaminya. Nah ini dia ya. Jadi kalau Allah berikan hidayah, taufik, kemudahan untuk kita banyak baca Quran, itu tanda akhi, tanda Allah cinta sama antum. Bener, kalau kita itu diberikan kemudahan, hidayah, taufik untuk banyak baca Quran dan berusaha untuk mentadaburinya, itu tanda, salah satu tanda Allah cinta sama antum. Meskipun Allah nggak bicara kan, nggak aku cinta, enggak, tapi tanda. Yes, ini yang pertama kata beliau rahimahullah taala, membaca Al-Quran dan berusaha untuk mentadaburinya. Kemudian yang kedua nih kata beliau nih ya rahimahullah adalah mengamalkan amal sunnah. Itu bahasa Arabnya apa? Amalan sunnah itu apa? Amalan sunnah itu rawatib ya, nawafil, nafilah itu loh. Nah, mengerjakan amalan-amalan sunnah, tentu setelah yang wajib dulu baru yang sunnah, bukan kebalik. Sunnah dulu
Wajibnya entar, ya enggak, itu salah ya. Jadi wajib dulu difokuskan, dikonsentrasikan, baru setelah itu yang sunnah-sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadits qudsi itu, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus menerus melaksanakan, mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai aku apa? Mencintainya. Berarti semakin kita ini banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah, semakin besar itu cinta Allah kepada kita. Memang sih kalau kita hanya mengerjakan yang wajib, Allah akan cinta sama kita. Cinta. Tapi lebih besar cintanya ketika ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kita aja lah kalau kita ngelihat bawahan kita tuh udah ngerjain kewajiban, tapi yang ngerjain yang lain kita seneng nggak sih? Kerjakan A, oke dia kerjain A, tapi dia ngerjain B, C, D, E, kita seneng nggak? Ya seneng. Tidak hanya ngasih gajinya, bonus. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kalau melaksanakan kewajiban-kewajiban, Allah cinta sama kita. Udah cinta, bener cinta, insya Allah Ta'ala. Tapi lebih besar cintanya ketika kita mengerjakan, menambahin yang sunnah-sunnah. Memang sih kalau kita ninggalin sunnah, dosa nggak sih? Enggak. Diazab nggak sih? Enggak. Kita disiksa, diazab karena meninggalkan yang wajib. Memang seperti itu. Tapi untuk ningkatin derajat kita di sisi Allah, ningkatin derajat kita di surga, dan ningkatin cinta Allah sama kita, kerjakan amalan-amalan sunnah. Ya, taib. Ini yang kedua kata beliau rahimahumullah taala. Yang ketiga adalah mengingat Allah. Kata beliau nih ya, yang arti dan maknanya adalah zikrullah fi kulli ahwalin. Selalu ingat kepada Allah dalam semua kondisi dan situasi. Selalu mengingat Allah dalam semua keadaan. Fi kulli hal, semua keadaan. Ingat sama Allah, zikir kepada Allah. Kayak kita lah, kalau kita cinta dengan seorang wanita, selalu lisannya nyebutin nama dia nggak sih? Sendirian, ini lagi ngapain? Dulu kan belum ada HP, bisanya cuman menghayal, ngebayangin ini lagi ngapain ya. Kalau ngumpul sama teman-teman selalu nyebutin nama dia. Oh si dia tuh begini, begitu nggih? Makan inget dia udah makan belum ya? Mau tidur inget sama dia. Yang ngapain ya? Inget tuh terus sama dia. Bahkan dalam mimpinya tuh ketemu tuh sama dia. Iya tak Pak ya? Enggak. Oh iyalah. Begitu kan? Nah begitu juga dengan Allah yang kita cintai itu. Selalu ingat sama dia. Ketika di jalan, di masjid, di rumah, ingat zikir, lisan itu berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Makanya syaitan itu selalu apa? Melupakan kita dari zikrullah. Karena syaitan udah tahu bahwa zikrullah, zikir kepada Allah itu adalah hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan nggak mau seperti itu. Dengan cara apa? Melupakan kita dari mengingat Allah. Lupa sudah. Ya sudah, kalau lupa yang diingat adalah selain Allah, kan begitu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat adalah ini juga nih, mengedepankan apa-apa yang dicintai Allah daripada apa-apa yang dicintai oleh diri sendiri. Wah, ini juga nih, masya Allah, tanda cinta nih, bener.
mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah, mengedepankan apa-apa yang dicintai Allah daripada apa-apa yang dicintai untuk diri sendiri. Yes. Ya mungkin salah satu contoh ini nih majelis nih ngaji. Bar sholat itu paling enak ya Bapak. Bar sholat. Habis sholat paling enak apa? Pulang toh? Pulang, laye-laye, ngopi, ngeteh, ngobrol, nonton. Enak. Itu yang diinginkan oleh hawa nafsu kita tuh. Terus Allah perintahkan kita untuk ngaji seperti ini. Nah, ini salah satu tanda, bukti nih kita tuh cinta sama Allah. Kenapa? Karena majelis ilmu ini dicintai Allah, dicintai Allah. Sedangkan di rumah ini dicintai sama hawa nafsu. Kita kedepankan, kita dahulukan dicintai oleh Allah, yaitu ini ngaji. Sholat di masjid, berjamaah di masjid, sholat malam, ya jam 4. Melek, setengah 4 melek. Nafsu kita nyuruh apa Pak? Yang paling enak itu apa? Tidur ya. Wes pokoknya tidur jam segitu tuh penuh berkualitas. Bener nyuamane pol pokoknya tidur jam segitu Pak. Daripada tidur mulai jam 9 tuh longo dulu. Ingat ini, ingat itu. Sejam kemudian baru plus. Coba kalau jam setengah 4 langsung kan miring, pelaku udah nggak sadar kemana itu, nggak tahu sudah. Ujian nggak? Ujian itu. Tapi sholat malam dicintai Allah. Witir, minimal witir kan dicintai Allah. Saya dahulukan yang dicintai Allah daripada yang dicintai oleh nafsu saya. Bangun, sholat, witir. Oh, itu dia tuh cinta tuh. Itu dia cinta. Masya Allah. Dan ini tuh pun berat ya Pak ya. Abot nggih? Abot. Abot sanggane wis. Tayyib yang ke-5. Dan ini penting juga nih, mengkaji, mempelajari, memahami makna nama-nama dan sifat-sifat Allah. Memahami, mempelajari lah gampangannya ya, mempelajari, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini penting sekali ya, bahkan di kitab ini nanti juga akan disebutkan itu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan semakin cinta kepadanya dan Allah pun akan semakin cinta sama kita. Pernah belajar nama-nama sifat-sifat? Asmaul Husna. Ada kajian di sini kan? Ya udah kalau gitu, nggak apa-apa sih. Di sono kan ada, ya. Baik. Itu yang ke-5. Yang ke-6, mengakui gitu loh, mengakui semua nikmat dan karunia Allah yang lahir maupun yang batin. Mengakui semua nikmat Allah, mengakui semua nikmat dan karunia Allah yang lahir maupun yang batin. Apa ini? Ya mengakui loh, mengakui bahwa semua kenikmatan itu dari Allah. Baik nikmat lahir maupun batin. Nikmat lahir itu apa? Ya makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, badan sehat, keluarga dan seterusnya, itu nikmat lahir. Artinya kita mengakui, meyakini bahwa semua itu dari Allah. Kalau kita seperti itu, akhi, kita akan semakin cinta sama dia. Dan kita pun, dan dia pun akan cinta sama kita. Kayak gini lah, akhi, kalau ada orang yang baik sama kita, gimana sih?
Eh, Ada orang itu baik banget sama kita, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Kan kita akan baik sama dia nggak? Kita akan baik sama dia. Ketika kita baik sama dia, dia pun akan baik sama kita. Dan semua nikmat dari Allah kan, napas nih, ngeliat napas, jantung detak, darah mengalir di semua itu kan Allah yang ngasih kan. Nah kalau kita meyakini itu, ya semakin besar cinta kita sama Allah. Kayak kita ini, kita tahu ini orang ini ngasih kita terus tiap hari, ya kita akan cinta sama dia, dan dia pun insya Allah akan cinta sama kita. Apalagi nikmat batin ya, nikmat batin, nikmat lahir itu jelas. Nikmat batin apalagi? Apa nikmat batin, akhi? Nikmat batin itu nikmat ad-din. Apa ad-din? Agama. Dijadikan kita seorang muslim, mukmin, bertakwa, dapat hidayah, dapat taufik, diberikan kemudahan untuk bisa ngaji, untuk bisa sholat berjamaah. Itu namanya nikmat batin, nikmat agama, nikmat akhirat. Ini jauh lebih penting daripada nikmat dunia atau lahiriah. Batin jauh lebih besar nikmat batin ini. Diberikan kemudahan untuk beribadah ini. Ya Allah, jangan dikira akhi, sholat berjamaah di masjid itu mudah. Berat nggak sih itu? Sebenarnya berat banget. Tapi bagi kita mudah nggak sih? Mudah nggak? Mudah. Siapa yang ngasih kemudahan itu? Allah, akhi. Nggak mungkin kita itu bisa kesini nih tanpa pertolongan Allah. Coba antum melihat di sana sini tuh, ya Allah, azan ya masih petakilan di jalan, masih ngobrol sono sini. Kita pulang dari masjid ya tetap aja masih gitu. Oh, petakilan, pecicilan. Allah, ini berarti mereka berat. Ning masjid berat banget, akhi. Jangan dikira itu mudah, enggak, berat banget. Loh kita mudah, oh iya kan Allah yang ngasih kemudahan gitu loh. Maka kita harus mengakui semua itu adalah datangnya dari Allah. Nikmat lahir, nikmat batin itu dari Allah. Dengan kita meyakini itu, mengakui itu, kita akan semakin dekat sama Allah, cinta sama Allah, dan Allah pun akan cinta sama kita. Itu yang ke-6. Yang ke-7, menyerahkan hati ini seluruhnya kepada Allah. Menyerahkan ya hati ini seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, nah waktunya mepet ya. Qiyamul lail ini Masya Allah, qiyamul lail ini salah satu sebab terbesar menggapai cinta Allah. Qiyamul lail, minimal witir, dan witir itu memang qiyamul lail. Tidak semua qiyamul lail witir, tapi setiap qiyamul lail setiap witir qiyamul lail. Berarti kalau kita witir 1 rakaat saja itu dihitung qiyamul lail enggak? Alhamdulillah. Ini benar-benar faktor terbesar, akhi, benar-benar faktor terbesar menggapai cinta Allah dengan qiyamul lail, salat malam, tahajud, meskipun witir 3 rakaat. Ini jangan tinggalin witir ini. Tiap hari berusaha untuk selalu witir. Minimal 1 rakaat. Tapi jangan 1 rakaat mulu ya. Ya baru 1 rakaat. Mepet. Masa mepet terus lo gimana sih? Ya dikesonoin dikit nape. Gitu loh ya. Jadi ini benar-benar akhi, witir itu luar biasa. Qiyamul itu luar biasa itu. Dan antum tahu semualah keutamaan qiyamul seperti apa. Tapi yang paling jelas dalam bab ini adalah sebab terbesar menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, berkumpul dengan orang-orang saleh.
Ini penting juga nih ya, berkumpul, berteman, bersahabat dengan orang-orang soleh. Kayak tadi itu loh, doa ya, wa hubba man yuhibbuk, mencintai orang yang mencintaimu. Ini faktor terbesar nih akhi, membantu kita nih untuk semangat terus dalam beribadah kepada Allah. Dan ini adalah sebab menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati dengan Allah. Menjauhi segala sebab yang menghalangi hati dengan Allah. Apa Pak? Sebab yang menghalangi hati kita nih ame Allah. Maksiat. Dah tuh. Maksiat ini ya sebab terbesar yang menghalangi hati kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, dan maksiat terbesar adalah syirik. Setelah syirik adalah bid'ah, setelah bid'ah adalah dosa-dosa besar, setelah dosa-dosa besar dosa-dosa kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Berusaha untuk meninggalkan itu semua. Insya Allah dengan kita menjalankan 10 sebab ini, Allah akan mencintai kita dan kita pun mencintai Dia. Jadi tidak hanya omongan saja gitu. Ini actionnya tuh ini nih, actionnya ini. Yang dengan itu Allah akan mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini muqaddimah Pak nggih, ini baru muqaddimah, pendahuluan dari bab ini, bab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita baca dalil-dalilnya beserta penjelasannya insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Sudah masuk waktu Isya. Udah masuk belum Mbak ya? Udah. Itu masih jam 7. Dan saya yakin tidak ada yang bertanya lah. Ini masalah bebas, ini masalah nggak ada. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.